sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update kondisi kolam koi ya teman-teman, yang sudah lama ya saya tidak update kondisinya. Dan sekarang itu sedang mengalami sedikit kendala ya teman-teman, walaupun tidak terlalu bermasalah ya untuk ikan, tetapi untuk kita sebagai penikmat ikan ya teman-teman, yang melihat kondisi kolamnya sudah pasti tidak enak ya teman-teman melihat kondisi kolam saya saat ini ya teman-teman. Dan apa penyebabnya, terus kendala apa yang dialami, langsung saja kita menuju kolam untuk melihat kondisi kolamnya sekarang ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi kolamnya sekarang ya teman-teman. Padahal ini tidak ada yang saya ubah. Terus untuk filtrasinya berjalan dengan normal, lancar ya teman-teman. Tetapi setelah beberapa tahun ya teman-teman, saya baru mengalami hal ini ya teman-teman. Jadi airnya itu hijau ya teman-teman. Padahal dari dulu pun ketika pompanya 2 hari 3 hari mati ya teman-teman, airnya aman. Yang ada justru malah ikannya yang waktu itu sempat malah mati ya teman-teman. Terus pernah juga waktu itu musim kemarau panjang ya teman-teman, tetapi airnya juga tidak jadi hijau seperti ini. Dan entah kenapa sekarang airnya jadi seperti ini ya teman-teman. Padahal ya untuk hujan sekarang juga teman-teman bisa lihat, sekarang habis gerimis ya teman-teman, bahkan ini masih sedikit ya, tuh masih sedikit gerimis. Terus untuk panas ya teman-teman, panasnya juga ya bisa dibilang normal-normal saja ya, tetapi entah kenapa ini airnya seketika langsung berubah hijau seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin hal yang sama seperti ini ya di kolamnya, kolam tanpa lampu UV, terus beberapa tahun gak dikuras ya teman-teman. Nah itu aman-aman saja, terus tiba-tiba jadi hijau seperti ini. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin. Coba teman-teman komen ya apa penyebabnya, dan untuk cara mengatasinya seperti apa ya teman-teman, karena saya sangat membutuhkan sekali informasi-informasi seputar air yang bisa menjadi hijau seperti ini tanpa butuh waktu yang lama, dan juga tanpa kita ganti settingan untuk filtrasi. Terus kasih makan juga normal-normal saja ya teman-teman, tidak ada yang diganti. Ikannya juga masih sama seperti dulu ya. Dan juga anehnya untuk cuaca di sini panasnya normal sama saja seperti biasanya. Terus walaupun musim kemarau panjang ini, yang ada justru airnya malah cepat nguap ya teman-teman, tidak sampai hijau seperti ini. Dulu juga pernah beberapa bulan tidak turun hujan, aman ya teman-teman. Tetapi entah kenapa sekarang ini kalau misalkan dari panas ya bisa dibilang nggak mungkin ya teman-teman, karena untuk panasnya sendiri normal. Dan juga untuk hujan ya teman-teman, hujannya juga sekarang ada ya teman-teman, tidak seperti pas musim kemarau panjang ya teman-teman. Dan saya baru mengalaminya 2 atau 3 harian ini teman-teman. Kemarin saya sempat menyangka kalau untuk saringan mekanisnya ya teman-teman, untuk filter mekanisnya itu bermasalah ya. Tetapi pas saya bersihkan terus saya pasang lagi, normal ya teman-teman, aman. Dan berjalan seperti biasanya ya teman-teman, bagaimana mestinya. Dan saya tunggu beberapa hari
ternyata ini airnya masih sama saja ya teman-teman. Jadi kondisi kolamnya seperti ini ya. Dan untuk kondisi ikannya teman-teman bisa lihat tuh, beberapa ikan mau naik ya ke permukaan tuh. Terus di sebelah sini juga ya teman-teman, yang putihnya mau naik ya tuh, dia mau nyari makan ya teman-teman. Dia makanin lumut yang ada di dekat air terjunnya ya teman-teman. Semuanya naik makan, tetapi yang menjadi masalah pada kolam ini yaitu hanya dari pandangan kita saja ya teman-teman, karena kita tidak bisa melihat ikannya kalau ikannya sedang berada di bawah ya teman-teman. Jadi kita harus tunggu ikannya naik seperti itu ya teman-teman. Nah, baru kelihatan ya. Nah, jadi untuk kesehatan si ikan, air seperti ini pun sebetulnya aman ya teman-teman. Tuh, tidak ada yang bermasalah. Beberapa hari ini juga saya perhatikan gerak-gerik si ikannya juga normal ya teman-teman, wajar. Kalau kalau saya mau kasih makan ataupun pas saya santai ada di rumah, ini saya lihat-lihat juga aman ya teman-teman, tidak ada masalah sama sekali ya untuk ikannya. Nah, hanya saya saja atau orang-orang di sini sebagai penikmat ikan ya teman-teman, jadi susah sekarang ya untuk melihat ikan-ikannya berenang ya teman-teman, kecuali ketika ikannya lagi naik ke permukaan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya kita kasih makan ya teman-teman. Saya sudah siapkan sedikit makanan ya teman-teman. Ini juga cukup ya, supaya ikannya mau pada naik ya teman-teman. Tetapi ini saya taruh kameranya sedikit agak ke sini ya teman-teman, ke tempat yang teduh, karena biasanya saya taruh kamera di batu, tetapi sekarang tuh masih gerimis ya teman-teman. Nah, oke, kita coba lempar ya. Tuh, ikannya mau pada naik ya teman-teman. Nah, tuh mulai pada naik ya. Nah, kita kasih segitu saja ya teman-teman. Tuh, masih tersisa ya teman-teman. Nah, karena biasanya saya kasih 8 sendok kecil ini ya sekarang, karena ikannya juga sudah pada besar ya teman-teman. Nah, itu dia ya. Tuh. Waduh, kalau bikin video siang-siang seperti ini jadi mantul ya teman-teman cahayanya. Tuh, tapi ikannya ya lumayan kelihatan ya teman-teman. Saya coba geser sedikit ke sini ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Tuh, ikannya mulai pada naik, pada makan ya teman-teman. Tapi untuk ikan-ikan nilamnya hasil mancing kita ya teman-teman, waktu itu beberapa kali mancing dan juga beberapa kali pasang perangkap, itu kalau ada ikan nilamnya saya pasti masukkan ke kolam ya teman-teman, kalau yang hidup ya teman-teman. Nah, kalau yang masih hidup pas sampai rumah saya masukkan ke kolam ke sini. Jadi ada beberapa ekor, terus ikan derbang juga dari dulu ya teman-teman, sudah hampir 1 tahun atau mungkin lebih ya teman-teman, sudah 1 tahunan pokoknya. Di sini masih aman, masih hidup juga. Dan ikan-ikan glowfishnya juga biasanya di sebelah sana ya. Nah, aman juga tuh. Nah, tuh yang oranye barusan tuh, yang biru juga barusan naik ya teman-teman. Ikan-ikannya. Nah, mereka aman ya teman-teman, sehat, terus makannya lancar. Tapi susah kelihatan ya untuk ikan-ikan nilamnya ya teman-teman, karena warnanya hitam kehijau-hijauan ya untuk ikan nilam ya teman-teman. Nah, tapi untuk ikan-ikan yang lain ini aman, kelihatan ya teman-teman kalau kasih makan. Dan kalau misalkan lagi santai saya juga suka hitung ya, suka hitung apakah masih ada ya teman-teman atau enggak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mati ya biasanya
naik ke permukaan ya, kecuali yang waktu itu saya temukan ikannya sudah sekarat ya, terus dia berenangnya di atas mulu ya teman-teman, di permukaan air mulu. Pas saya mau bikin konten, ternyata kemungkinan besar ya dimakan kucing ya teman-teman, digondol kucing. Dan akhirnya saya bikin video bukan update kondisi ikan yang sakit ya teman-teman, tapi pencarian ikan yang sakit ya, karena tiba-tiba hilang ya teman-teman. Nah, dan rencananya nanti kalau misalkan airnya bisa jernih lagi, ini saya akan tambah ikan koi lagi ya teman-teman, karena kebetulan kemarin pas saya main ya ke rumah bapak saya, waktu itu juga pernah saya bikin video juga di sana, update kondisi burung jalak Bali ya, yang beberapa tahun lalu sempat saya buat konten suara jalak Bali ya teman-teman. Nah itu juga pernah saya update ya beberapa waktu yang lalu. Nah kebetulan saya main ke kolam punya bapak saya teman-teman, ternyata ada ikan koinya juga ya, dan lumayan banyak. Katanya kalau mau saya suruh ambil ya teman-teman beberapa ikan ya, untuk menambah koleksi ikan koinya di kolam ini lagi ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nah, karena ikannya juga tuh teman-teman bisa lihat masih komplit ya teman-teman, masih ada semua. Dan hanya masalahnya pada air saja teman-teman. Jika teman-teman pernah ngalamin hal yang sama seperti ini dan teman-teman menemukan solusi yang ampuh ya teman-teman untuk membuat airnya jernih lagi, silakan ya, saya mohon kasih tahu saya teman-teman di kolom komentar, karena saya sangat butuh sekali ya teman-teman informasi dari teman-teman, karena saya baru mengalami hal yang seperti ini ya. Dan yang membuat saya heran, ketika musim kemarau panjang aman ya teman-teman, tetapi sekarang pas ya panas-panas normal, hujannya juga kadang-kadang ada ya teman-teman, walaupun nggak tiap hari, ini air tiba-tiba hijau seperti ini ya, padahal tidak ada yang saya rubah. Terus pakannya juga sama ya teman-teman, tidak saya rubah, tetapi air jadi seperti ini ya teman-teman. Nah jadi jika teman-teman pernah ngalamin hal yang sama seperti ini, saya mohon untuk kasih tahu saya di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.